Bikin kue ulang tahun tapi pakai buah bit. Teteh akan share step by stepnya secara lengkap nih. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Yuk, simak videonya. Pertama, siapin dulu nih bahan-bahannya. Pastikan semua bahan berada dalam suhu ruangan untuk hasil yang lebih baik ya. Nah, setelah semua bahan disiapkan, sekarang untuk buah bitnya ini kita sisihkan kulitnya. Setelah disisihkan, kita potong beberapa bagian, lalu kita masukkan ke dalam blender. Tambahkan sedikit air dan haluskan ya. Nah, setelah dihaluskan, masak dengan api sedang sampai airnya menyusut. Setelah menyusut, angkat dan tunggu sampai benar-benar dingin baru kita gunakan. Sambil nunggu dingin, selanjutnya kita kocok mentega tawar, gula pasir, dan brown sugar. Kocok sampai mengembang dan berwarna pucat. Kalau nggak ada brown sugar, kalian pakai full gula pasirnya ya. Tapi kalau kalian pakai, rasanya jadi lebih enak loh. Nah, setelah mengembang, kemudian kita tambahkan garam, kocok lagi sampai tercampur rata. Nah, selanjutnya kita masukkan telur satu persatu. Kita tuangkan terlebih dahulu putihnya. Kemudian kita masukkan kuning telurnya. Dan ini kita kocok sampai tercampur rata. Kocoknya pakai kecepatan sedang aja ya. Dan tahap ini penting banget untuk tekstur cake yang lebih lembut dan mengembang sempurna. Jadi pastikan kalian mengocok dengan baik. Kalau udah, sekarang kita campurkan tepung terigu, coklat bubuk, baking soda, dan baking powder. Ayak adonan untuk menghindari gumpalan ya temen Teh Yun. Kemudian kita tambahkan setengah campuran bahan kering ke adonan. Lalu mixer hingga tercampur rata. Setelah itu tuang lagi sisanya dan mixer lagi. Masukkan buah bit, yogurt, dan minyak. Terakhir, kasih vanila supaya aromanya lebih wangi. Untuk yogurt dan minyak ini penting banget kita gunakan, tujuannya supaya kita membuat cake yang lebih lembab dan moist. Oke deh, setelah kita membuat adonannya, kemudian kita siapin loyang. Untuk loyangnya ini, Teteh menggunakan diameter 18 cm, sudah dioles tipis margarin dan dilapisi dengan kertas roti. Kita tuangkan adonannya. Untuk adonannya sendiri, ini beratnya sekitar 450 gram. Kemudian kita masukkan ke dalam oven, kita panggang sampai matang di suhu 170 derajat selama 30 menit atau tergantung karakteristik oven masing-masing. Selama pemanggangan kita jangan buka ovennya, tujuannya supaya cake nggak bantat ya. Nah, kalau cake-nya sudah matang, sekarang tinggal kita keluarkan dari dalam oven. Kemudian langsung aja kita keluarkan cake ini dari dalam loyang. Biarkan di cooling rack sampai benar-benar dingin. Sambil nunggu cake-nya dingin, sekarang kita bikin simple sirupnya. Siapin air panas, kemudian kita masukkan gula pasir. Aduk-aduk sampai gulanya larut. Tahu gak sih, simple sirup ini bikin cake jadi lebih lembab dan moist loh. Selain itu, rasanya jadi lebih manis dan gak akan keras meskipun cake kita simpan di dalam kulkas. Setelah kita membuat simple sirup, kemudian kita bikin cream cheese frostingnya. Dan karena nggak ada cream cheese, di sini Teteh pakai keju oles. Kita kocok mentega tawar dan juga keju oles atau cream cheese. Kemudian kita kocok sampai lembut. Setelah itu, masukkan gula halus, kental manis, dan pasta vanila. Dan ini kita kocok sampai mengembang dan berwarna pucat. Frosting ini bakal bikin kelezatannya makin bertambah untuk cake yang akan kita buat. Selanjutnya kita ke tahap berikutnya, yaitu penyusunan cake-nya. Kita siapin alas cake. Kalau nggak ada bisa pakai piring datar aja. Kemudian kita susun cake yang pertama. Sebelum dikasih cream cheese frosting, oleskan atau siramkan setiap lapisan kue dengan simple sirup. Tujuannya supaya cake-nya tetap lembab dan moist.
Kemudian oleskan cream cheese. Dan tumpuk lagi cake di atasnya. Lakukan hal yang sama. Dan untuk cake yang terakhir, kita ratakan bagian atasnya dengan pisau. Dan untuk sisa cake ini akan kita gunakan untuk hiasan. Tutup bagian atas dengan cream cheese frosting, begitupun bagian pinggirnya. Setelah itu, oleskan tipis saja secara merata, lalu simpan freezer sekitar 20 menit. Tujuannya supaya cake mengeras. Sambil nunggu cake dingin, kita cincang sisa cake dengan chopper sampai menjadi remahan. Nah, remahannya kayak gini nih. Ini udah siap kita gunakan. Sekarang, karena cake-nya udah dingin, tinggal kita oleskan lagi cake dengan sisa cream cheese frosting tadi. Pastikan seluruh bagian tercover sempurna. Setelah itu, hias bagian atasnya dengan crumble yang udah kita buat. Kemudian untuk bagian bawah kita kasih irisan stroberi. Terakhir, kasih buah stroberi lagi untuk topping ya. Yeay, cake-nya udah jadi nih. Untuk rasanya, ini enak banget, gak bikin enek. Cake-nya juga moist dan juga lembut. Pokoknya kalian wajib cobain deh. Semoga resep ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya.